Kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus 1 juta kasus. Padahal sudah 2 minggu pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas melalui PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Bahkan pemerintah kembali memperpanjang PPKM selama 2 pekan ke depan. Lantas sejauh mana kebijakan PPKM Jilid 1 ini mampu meredam laju penyebaran virus corona? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam PPKM berlanjut, Corona makin akut. Ya, kita lihat di sini di mana corona di tanah air ini bukannya mereda malah justru semakin menggila. Pemerintah pun memutuskan untuk memberlakukan PPKM yang berlaku di beberapa wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan pada 11 hingga 25 Januari 2021 untuk meredam laju peningkatan. Namun ternyata karena belum menunjukkan adanya pemulihan, pemerintah kembali memutuskan perpanjangan selama 2 minggu lagi. Nah, pada pekan kedua pelaksanaan PPKM ini kalau kita lihat ini jumlah pasien corona bertambah 81.333 kasus. Ini dengan rata-rata pasien COVID ini bertambah 11.619 orang per hari. Artinya jumlah ini malah naik dibandingkan dengan pekan pertama di mana jumlah pasien positif ini bertambah 79.903 kasus dengan rata pasien positif bertambah 11.415 kasus per harinya. Memang lonjakan kasus ini semakin terlihat sepekan setelah libur tahun baru dan juga 2 pekan setelah libur Natal tahun 2020. Bahkan mulai 13 Januari hingga 16 Januari, 4 hari berturut-turut ini menembus rekor, bahkan sempat menyentuh penambahan kasus harian hingga 14.000 kasus dalam sehari. Nah, total selama 2 pekan pelaksanaan PPKM ini jumlah pasien positif bertambah hingga 161.000 kasus dengan rata-rata 11.500 orang per harinya. Atau ini naik cukup signifikan dibandingkan 2 minggu sebelumnya yaitu 114.600-an orang dengan rata 8.190 orang per hari. Nah, penanganan COVID-19 Juru Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan saat ini kasus COVID-19 di Indonesia didominasi klaster keluarga. Menurutnya banyak klaster keluarga akibat ketidaktahuan orang tanpa gejala atau OTG yang kemudian menulari orang sekitarnya. Ya, kalau kita lihat ini masih saja melambung daerah-daerah dan kalau kita lihat ini provinsi dengan secara kumulatif kasus terbanyak yaitu DKI Jakarta. Nah, kalau kita lihat memang meskipun adanya penerapan PSBB atau PPKM yang diharapkan bisa menekan laju penyebaran virus corona di Indonesia, nah ini DKI Jakarta kalau kita lihat ini menyumbang hingga 25% dari total kasus nasional. Dan bahkan hingga pekan kedua PPKM atau secara kumulatif atau 24 Januari lalu, kasus corona di Indonesia atau di Jakarta maksud kami hampir 250.000 kasus. Nah, angka positif harian COVID-19 di DKI ini cuma 5 kali yang berada di kisaran 2.000. Sementara selebihnya ini angka positif COVID-19 mencapai 3.000 kasus per harinya. Bahkan lonjakan angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta selama PPKM jilid pertama ini memecahkan rekor sampai 4 kali. Nah, sebagai perbandingan saat penerapan PSBB transisi pada 21 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 ini kasus positif harian ini hanya 5 kali yang menyentuh angka 2.000 kasus. Sementara itu selebihnya tidak ada yang sampai 3.000. Nah, provinsi yang menyumbang kasus terbanyak kedua yaitu Jawa Barat, di mana kalau kita lihat selama PPKM di Jawa Barat terjadi penambahan hingga 29.826 kasus, di mana Kabupaten Karawang ini tercatat menjadi daerah dengan tingkat kerawanan COVID-19 yang tinggi. Nah, penambahan paling tinggi yaitu pada 15 dan juga 16 Januari dengan penambahan kasus 3.095 kasus dan 3.459 kasus. Angka tersebut ini merupakan tambahan yang terbesar selama pandemi COVID-19 merebak di Jawa Barat. Bahkan hari ini penambahannya hampir 4.000 yang mana ini menjadi rekor di Jawa Barat ini selama pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Dengan demikian hingga 26 Januari ini kasus di Jawa Barat telah mencapai 123.000 kasus. Kemudian provinsi penyumbang kasus terbanyak selanjutnya yaitu Jawa Tengah. Sama halnya dengan di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat, bukannya mereda, tren kasus corona malah makin meningkat di Jawa Tengah selama PPKM dilaksanakan. Bahkan kalau kita lihat ini pekan kedua atau saat PPKM diterapkan, kasus bertambah 7.830 orang atau meningkat dari pekan sebelumnya 7.620 orang. Nah, kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat lagi ini ironis ya, kalau kita lihat selama 2 pekan pelaksanaan PPKM, jumlah pasien yang tutup usia ini mencapai 3.706 orang selama 2 pekan PPKM.
lebih tinggi dibandingkan 2 minggu sebelumnya yang berjumlah 2.892 orang dengan rata 207 orang per harinya. Dari segi kasus aktif kalau kita lihat juga ini pada pekan kedua di mana PPKM berlangsung ini bertambah 17.135 orang dengan setiap harinya terjadi penambahan rata-rata 2.448 orang dibandingkan pekan pertama PPKM yang ada perlambatan gitu di mana selama 11 hingga 17 Januari 2021 jumlah kasus aktif bertambah 22.609 orang dengan rata 3.230 orang setiap harinya. Dengan demikian dibandingkan dengan sebelum PPKM ini malah ada kenaikan. Artinya secara total kasus aktif selama 2 pekan PPKM ini berlangsung bertambah 39.744 orang kasus aktif atau melonjak ketimbang 2 minggu ini sebelum di mana jumlah kasus aktif bertambah 14.421 orang dengan rata-rata 1.031 orang per hari. Nah, ibarat mata uang koin memang di satu sisi pembatasan kegiatan masyarakat bertujuan untuk menyelamatkan aspek kesehatan. Di sisi lain, tren melonjaknya kasus corona ini membuat masyarakat kian cemas termasuk pelaku pasar. Karena semakin diperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat, maka pemulihan ekonomi akan semakin molor karena pembatasan kegiatan ini berdampak langsung pada berbagai sektor. Jadi bahkan tidak mungkin ya kalau misalkan ekonomi di kuartal 1 2021 kembali terkontraksi. Pasalnya tidak mungkin bisa menyelesaikan pemulihan ekonomi jika tidak bisa mengatasi pandeminya dulu. Kita lihat di slide berikutnya lagi seperti apa dampaknya terhadap perekonomian. Nah, imbas pembatasan kegiatan masyarakat ini kan harusnya ini berimbas pada tercekiknya dunia usaha yang memicu adanya angka pengangguran. Kalau kita lihat di sini berdasarkan data Kemensos hingga Agustus 2020 jumlah pengangguran di Indonesia ini naik 2,67 juta orang sehingga totalnya ini mencapai 9,77 juta orang nasional di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di sini Bappenas memproyeksikan di tahun 2021 angka pengangguran ini bisa mencapai 10,7 juta orang hingga 12,7 juta orang akibat merebaknya pandemi COVID-19. Nah, selain itu pembatasan kegiatan masyarakat ini juga berpotensi membuat daya beli dan juga konsumsi rumah tangga melemah. Apalagi mengingat kontribusi Jawa dan Bali hampir 60% terhadap PDB nasional. Kemudian durasi pembatasan kegiatannya pun diperpanjang menjadi totalnya 1 bulan. Kalau kita lihat dari data BPS di mana PSBB mulai diterapkan tahun lalu, konsumsi rumah tangga itu anjlok hingga 5,52% dan juga 4,04%. Ini masing-masing di kuartal 2 dan juga kuartal 3 tahun 2020. Dan sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memprediksi bahwa ekonomi Indonesia ini akan tumbuh melambat pada kuartal 1 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dan proyeksi ini diberikan karena jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat membuat aktivitas masyarakat jadi terbatas. Nah, sebagai gambaran pada kuartal 1 2020 ekonomi Indonesia ini hanya tumbuh 2,97%. Kemudian terkontraksi di kuartal 2 2020 sebesar 5,32%. Jadi memang pada dasarnya pembatasan pergerakan masyarakat ini seharusnya bisa menurunkan jumlah kasus COVID-19 ya. Tapi ternyata kebijakan PPKM ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Melihat tren kasus yang belum menurun seharusnya ini menjadi evaluasi lagi apakah PPKM ini cukup efektif penerapannya. Jangan-jangan pengetatan dalam PPKM tidak ada bedanya lagi dengan kebijakan PSBB yang sudah ada sebelumnya. Di satu sisi kita sebagai masyarakat juga harus disiplin menjalankan protokol kesehatan karena kalau kasusnya terus meningkat jangan sampai PPKM ini jadinya berjilid-jilid dan pada akhirnya menghambat laju perekonomian.